Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja pada PT Jarum di Temanggung dan Kudus. Kami yang beranggotakan 2 orang, yang pertama saya sendiri, Ahmad Fauzi, NIM 1221918, dan rekan saya Muhammad Yahya Abdurrahim, NIM 1221938. Baik, saya akan menjelaskan sejarah dan gambaran umum perusahaan. PT Jarum yaitu perusahaan produksi rokok yang berasal dari Kudus dan memiliki mitra suplai bahan mentah dari Kabupaten Temanggung. PT Jarum berawal saat EW Guan membeli usaha kecil dalam bidang kretek bernama Jarum Gramofon pada tahun 1951 dan mengubah namanya menjadi Jarum. Pada tahun 1969, Jarum mulai mengekspor produk rokok ke luar negeri. Kemudian pada tanggal 21 April 1970, Jarum memperkenalkan Jarum Filter, merek pertama yang diproduksi menggunakan mesin. Kabupaten Temanggung adalah salah satu mitra PT Jarum di sektor perkebunan yang menyokong kebutuhan tembakau di PT Jarum. Untuk tujuan perusahaan, PT Jarum memiliki tujuan yaitu menjadi yang terbesar dalam nilai penjualan dan profitabilitas di industri rokok Indonesia. Visi dan misi perusahaan. Visi PT Jarum yaitu menjadi kepemimpinan dalam pasar dengan menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi secara konsisten dan inovatif untuk memuaskan konsumen. Untuk misinya, memuaskan seluruh kebutuhan rokok kepada para perokok. Untuk deskripsi geografis perusahaan, PT Jarum terletak di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Letak Kabupaten Kudus antara 110 derajat 36 dan 110 derajat 50 BT dan antara 6 derajat 51 dan 7 derajat 16 LS. Mengapa pembangunan terletak di Kabupaten Kudus? Karena industri di bangunan di Kota Mejobo adalah sikap masyarakat yang mau menerima keberadaan industri dibangun di Kecamatan Mejobo. Dengan adanya industri-industri, maka akan membuka peluang kerja bagi masyarakat di daerah itu dan daerah sekitarnya, serta akan mendorong industri-industri lainnya untuk berkembang. Untuk definisi rekrutmen adalah salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional dalam terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, and development calon tenaga kerja. Rekrutmen adalah salah satu mencari, menemukan, menarik, dan mempengaruhi tenaga kerja agar melamar lowongan kerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Untuk definisi seleksi, seleksi merupakan kegiatan lanjutan dari rekrutmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Artinya hasil rekrutmen yang dilakukan perusahaan kemudian dipilih untuk menentukan mana yang layak atau memenuhi kualitas yang diharapkan. Tujuan seleksi adalah untuk mendapatkan karyawan yang paling tepat untuk memangku suatu jabatan tertentu. Dalam mengarahkan pada tujuan seleksi yang demikian itu, setiap organisasi yang bersangkutan senantiasa akan berusaha dengan biaya yang serendah mungkin dengan menggunakan cara seleksi yang paling efisien tetapi efektif. Untuk definisi penempatan tenaga kerja, seleksi dan tenaga kerja merupakan salah satu langkah yang diambil segera setelah pelaksananya fungsi rekrutmen. Seperti halnya fungsi rekrutmen, proses seleksi dan penempatan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya manusia, karena tersedia tidaknya pekerjaan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Diterima tidaknya penempatan seseorang pada fungsi tertentu sangat ditentukan oleh fungsi seleksi dan penempatan ini. Untuk rekrutmen tenaga kerja di perusahaan, ada langkah-langkah yang dapat digunakan untuk memandu proses rekrutmen yang ideal. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi dan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan. Untuk yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan,
tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang dibutuhkan. Yang ketiga, pasang lowongan. Tim mengembangkan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Untuk yang kelima, pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Jika semua langkah di atas sudah selesai, maka tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun metode rekrutmen karyawan dengan sumber dari luar perusahaan dapat dilakukan yang pertama melalui iklan di media massa seperti radio, TV, koran, internet, dan lain-lain. Untuk yang kedua melalui iklan atau inventansi diharapkan perusahaan dapat merekrut calon tenaga kerja. Yang ketiga, open house untuk menjaring lebih banyak tenaga potensial secara umum. Yang keempat, menyewa konsultan perekrutan. Terkadang untuk mencari dan merekrut tenaga kerja profesional, dibutuhkan konsultan yang mampu mencari tenaga kerja tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Yahya Abdurrahim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Yahya Abdurrahim, NIM 122190138 mengenai seleksi tenaga kerja di perusahaan. Seleksi merupakan kegiatan lanjutan dari rekrutmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Hasil dari rekrutmen yang dilakukan perusahaan kemudian dipilih untuk memenuhi kualifikasi mana yang layak atau memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Layak maksudnya adalah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berikut adalah beberapa tujuan seleksi karyawan, diantaranya yaitu yang pertama, untuk mendapatkan karyawan yang disiplin, yang kedua, mendapatkan karyawan yang mau bekerja keras, yang ketiga, memperoleh karyawan yang dapat bertanggung jawab dalam bekerja, yang keempat, mendapatkan karyawan yang cerdas, yang kelima, mendapatkan karyawan yang inovatif. Untuk langkah-langkah proses seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses penyeleksian surat lamaran. Proses penyeleksian surat lamaran ini bertujuan untuk memilih surat lamaran yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan. Untuk yang kedua, mengisi belangko pelamaran. Untuk mengisi belangko lamaran, pelamar yang memenuhi persyaratan akan dihubungi atau dipanggil dan harus mengisi formulir atau belangko lamaran yang disediakan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu memeriksa referensi pelamar. Untuk memeriksa referensi pelamar, perusahaan akan meneliti siapa referensi pelamar untuk memberikan informasi tentang sikap, perilaku, dan pengalaman kerja dan beberapa hal yang dianggap penting dari pelamar. Yang keempat ada wawancara pendahuluan. Wawancara pendahuluan ini biasanya dilakukan oleh tim penyeleksi perusahaan dengan mengadakan wawancara yang formal dan secara mendalam. Yang kelima ada tes penerima. Tes penerima ini merupakan tes untuk mencari data karyawan yang sesuai dengan standarisasi jabatan. Untuk yang keenam ada tes psikologi. Tes psikologi ini bertujuan untuk menguji kemampuan mental pelamar apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Yang ketujuh ada tes kesehatan. Tes kesehatan merupakan pemeriksaan fisik pelamar apakah telah sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditawarkan. Untuk yang kedelapan, wawancara akhir. Wawancara akhir ini dilakukan oleh pengurus atau atasan langsung untuk mengetahui secara mendalam tentang kemampuan pelamar. Dan yang terakhir, kesembilan ada keputusan. Proses seleksi yang terakhir ini, atasan akan memutuskan diterima atau ditolaknya pelamar setelah mendapatkan beberapa data dari proses seleksi tersebut. Selanjutnya yaitu ketelitian dari proses seleksi bergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, konsekuensi seleksi yang disalah perhitungkan. Yang kedua, yang mampu mempengaruhi proses seleksi adalah kebijakan perusahaan dan sikap dari manajemen. Yang ketiga yaitu waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan seleksi yang cukup lama. Yang keempat, pendekatan yang berbeda umumnya digunakan untuk mengisi posisi-posisi
di jenjang yang berbeda di dalam perusahaan. Yang kelima, sektor ekonomi, di mana individu akan dipilih baik swasta, pemerintah, atau nirlaba, juga dapat mempengaruhi proses seleksi. Dan selanjutnya ada penempatan tenaga kerja di perusahaan. Untuk penempatan kerja adalah proses pemberian tugas pekerja kepada tenaga kerja yang lulus seleksi untuk melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan segala risiko dan kemampuan-kemampuan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan wewenang serta tanggung jawab. Untuk pelayanan penempatan tenaga kerja bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pencarian tenaga kerja, kedua, lowongan tenaga kerja, ketiga, informasi tenaga kerja, keempat, mekanisme tenaga kerja, dan kelima, kelembagaan penempatan tenaga kerja. Perusahaan harus selalu berusaha untuk memperoleh dan menempatkan karyawan yang berkualitas pada setiap jajaran dan jabatan dalam pekerjaan, supaya pekerjaan dapat terlaksana dengan bagus dan karyawan dapat berdaya guna serta berhasil guna. Dengan penempatan yang tepat, gairah kerja, mental kerja, prestasi kerja akan mencapai hasil yang optimal dari setiap karyawan, serta moral, kreativitas, serta prakarsa akan berkembang. Untuk proses penempatannya sebagai berikut. Yang pertama ada promosi. Promosi adalah apabila seorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, atau menerima tanggung jawab yang lebih besar, atau menerima kenaikan pangkat dari level yang rendah ke level yang tinggi atau hierarki yang lebih tinggi. Untuk yang kedua ada transfer. Transfer adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang memiliki level atau tingkatan yang sama. Untuk yang ketiga ada demosi, yaitu bahwa seorang karyawan akan dipertimbangkan mengalami penurunan pangkat atau jabatan karena tanggung jawab dan pekerjaannya yang kurang baik. Untuk yang selanjutnya ada organisasi dan manajemen perusahaan di PT Jarum. Untuk struktur organisasi pada perusahaan PT Jarum dapat dilihat pada layar. Yang pertama dipimpin oleh Chief Executive Officer, yaitu pemilik dari perusahaan, dibantu oleh Strategy Affair, yaitu yang bertanggung jawab untuk penyusunan program-program yang ada dalam perusahaan. Di bawah CEO ada Chief Operating Officer, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pengawasan kinerja dari setiap karyawan. Di bawahnya adalah public, yaitu orang yang bertanggung jawab mengenai komunikasi di eksternal atau public. Ada SGM, orang yang bertanggung jawab mengenai transportasi bahan baku dan persediaan barang. Ada QMS, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam pengawasan bahan baku. Ada Corporate Communication, orang yang bertanggung jawab mengenai komunikasi internal. Dan ada Business Development, orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan bisnis. Di bawahnya ada 7 departemen. Yang pertama purchasing, yaitu departemen yang bertanggung jawab mengenai penyediaan bahan baku. Yang kedua ada produksi, departemen yang bertanggung jawab mengenai produksi. Ada R&D, departemen yang bertanggung jawab mengenai tugas penelitian terhadap kualitas bahan baku. Ada finance, departemen yang bertugas mengenai keuangan. Ada marketing, departemen yang bertugas mengenai pemasaran dan brand produk. Ada XRD, yaitu departemen yang bertugas mengenai SDM. Ada bisnis teknologi, departemen yang bertugas mengenai teknologi elektronik pada perusahaan. Di bawah processing ada 3 departemen lagi, yaitu warehouse, processor, dan administration. Dan selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia di PT Jarum. PT Jarum terpusat pada 3 hal, yaitu disiplin, teliti dan hati-hati, keterampilan, dan keahlian. Untuk disiplin, perusahaan PT Jarum menerapkan disiplin yang tinggi seperti datang tepat waktu dan selalu mengisi jam kerja dengan benar. Yang kedua ada teliti dan hati-hati dalam penerapannya. Karyawan harus dituntut teliti dan hati-hati dalam
memproduksi suatu produk dan mengoperasikan suatu mesin. Dan untuk keahlian dan keterampilan, perusahaan di Jarum menerapkan program pelatihan, pemagangan, dan seminar untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pada karyawan di perusahaan. Yang selanjutnya ada sistem rekrutmen di PT di Jarum. PT Jarum untuk memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan dibagi menjadi dua rekrutmen, yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Berikut merupakan beberapa metode rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan di Jarum. Yang pertama adalah iklan atau job advertisement. Job advertisement ini digunakan untuk mengiklankan lowongan kerja di media massa nasional maupun internasional. Yang kedua ada rekomendasi dari internal perusahaan, yaitu karyawan yang ada di perusahaan di Jarum diperbolehkan untuk merekomendasikan orang terdekat, teman, keluarga yang memiliki potensi untuk mengisi suatu jabatan di perusahaan tersebut. Yang ketiga ada perusahaan penyedia tenaga kerja. PT di Jarum juga bekerja sama dengan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk mengisi kekosongan lowongan jabatan di perusahaan tersebut. Yang keempat, lembaga pendidikan. Perusahaan PT di Jarum juga melakukan rekrutmen melalui lembaga pendidikan dengan terjun langsung ke tempat lembaga pendidikan tersebut dan melakukan rekrutmen di tempat tersebut. Untuk yang kelima yaitu lembaga pemerintah. PT Jarum juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah, terutama Departemen Tenaga Kerja, yang berusaha untuk mengumpulkan mencari pekerjaan dan lowongan pekerjaan yang cocok. Untuk kualifikasi yang dicari ialah memiliki nilai-nilai ketekunan, semangat untuk terus maju, kekompakan dalam tim, integritas dan profesionalitas, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh lulusan mahasiswa. Untuk tim HRD, perusahaan PT Jarum mencari beberapa posisi untuk mengisi lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut, salah satunya melalui job advertisement yang berada di web official perusahaan PT Jarum. Yang selanjutnya yaitu sistem seleksi tenaga kerja di PT di Jarum. Perencanaan seleksi yang dipilih dan digunakan oleh perusahaan PT Jarum sebagai berikut seperti yang dijelaskan di slide yang sebelumnya, yaitu ada 9 tahapan. Yang pertama penyeleksian surat lamaran, yang kedua pengisi pelangkul lamaran, yang ketiga pemeriksa referensi pelamar, yang keempat wawancara pendahuluan, yang kelima tes penerimaan, yang keenam tes psikologi, yang ketujuh tes kesehatan, yang kedelapan wawancara, dan yang terakhir atau yang 9 yaitu keputusan. Untuk sistem penempatan tenaga kerja di PT Jarum Kudus, dalam proses rekrutmen perusahaan PT Jarum mencari dan mengisi jabatan posisi yang kosong. Oleh karena itu, penempatan tenaga kerja dilakukan dengan memperhatikan posisi jabatan yang kosong dengan tetap memperhatikan faktor-faktor dalam penempatan tenaga kerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor pengalaman. Dalam penempatan tenaga kerja, PT Jarum sangat memperhatikan dan melihat faktor pengalaman, yaitu pengalaman yang dimiliki oleh seorang pelamar. Yang kedua adalah faktor kesehatan dan mental. Untuk penempatan tenaga kerja, pelamar akan dilihat kesehatan fisik dan mental apakah sesuai dengan jabatan yang kosong atau yang tersedia. Untuk yang ketiga faktor prestasi akademik. Untuk pelamar akan dilihat akademiknya apakah sesuai dan bisa untuk mengisi jabatan yang kosong pada perusahaan tersebut. Untuk keempat yaitu faktor usia, apakah jabatan dengan usia itu cocok, tidak membebani jabatan atau tidak membebani usia pelamar. Yang kelima faktor sikap. Faktor sikap ini sangat menentukan pandangan perusahaan terhadap kalangan umum, sehingga sikap sangat diperlukan untuk memberikan nilai baik terhadap perusahaan. Yang keenam yaitu faktor status perkawinan. Status perkawinan juga dilihat untuk menempatkan posisi yang tepat agar proses pekerjaan dapat optimal dan tidak terganggu. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan yang dapat diambil dari rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja PT Jarum Kabupaten Kudus dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan sangat dibutuhkan proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan dengan menggunakan metode rekrutmen, seleksi, dan penempatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Setelah mendapatkan dan melakukan seleksi pelamar yang melamar untuk menempati sebuah posisi jabatan di perusahaan PT Jarum. Untuk saran, menurut dari hasil pembahasan pada presentasi ini, pada PT Jarum memiliki sistem rekrutmen yang sudah cukup baik, yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Karena melakukan penyebaran informasi yang luas, sehingga pelamar dapat berasal dari mana saja yang dapat menaik
pelamar yang berpotensial. Selain melakukan rekrutmen yang baik, perusahaan juga melakukan proses seleksi yang ketat yang dilakukan secara administrasi, pengujian tes, dan wawancara yang harus dilakukan dengan baik dan selalu dioptimalkan. Sekian presentasi dari kami. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.